Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Cantika Trisna Damayanti. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 4. Dan ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Davana Wening Praba. Halo, nama saya Disa Zabonela Tambah. Perkenalkan, nama saya Tasyalah. Perkenalkan, nama saya Vidya Filia Anggraini. Karena di sini saya selaku moderator dari kelompok 4, di sini kita akan membahas tentang transaksi modal Ventura. Jangan lupa simak dan pahami penjelasan di sampingnya. Kita akan mempresentasikan dengan subtopik A. Perkembangan modal Ventura, B. Definisi modal Ventura, C. Landasan hukum modal Ventura, D. Ciri-ciri modal Ventura, E. Manfaat dan tujuan modal Ventura, F. Jenis-jenis pembiayaan modal Ventura, G. Sumber-sumber dana modal Ventura, H. Prosedur mekanisme modal Ventura, I. Konsep dan kegiatan perusahaan modal Ventura Syariah. Untuk subtopik yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu perkembangan modal Ventura. Berdasarkan data OJK, penyertaan modal Ventura sudah mencapai 15 triliun per Februari 2021 atau tumbuh 14,6%. Kontribusi terbesar masih berasal dari pembiayaan usaha produktif yang mencapai 10 triliun di tahun ini. Perusahaan telah menyiapkan dana sebesar 50 miliar untuk investasi baru. Untuk subtopik yang kedua, yaitu definisi modal Ventura yang akan dibacakan oleh Siti Salwahura. Untuk Siti Salwahura dipersilakan. B. Definisi modal Ventura. Perusahaan modal Ventura atau Venture Capital Company adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Kegiatan usaha perusahaan modal Ventura meliputi penyertaan saham atau equity participation, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi atau quasi equity participation, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha atau profit or revenue sharing. Dan untuk subtopik yang ketiga, yaitu landasan hukum modal Ventura yang akan dibacakan oleh Davana Wening Praba. Untuk Davana dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang landasan hukum modal Ventura. Dasar hukum modal Ventura berupa undang-undang di bidang hukum perdata adalah KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Untuk subtopik yang keempat, yaitu ciri-ciri modal Ventura yang akan dibacakan oleh Hafita Shalwa. Untuk Hafita Shalwa dipersilakan. Ciri-ciri modal Ventura. 1. Pembiayaan modal Ventura bersifat equity. Bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan modal Ventura ialah dengan penyertaan modal langsung terhadap perusahaan pasangan usaha. 2. Modal Ventura bersifat investasi jangka panjang. Perusahaan modal Ventura tidak menargetkan memperoleh keuntungan dengan menjual sahamnya dalam jangka pendek, tapi mengharapkan capital gain sesudah jangka waktu tertentu. 3. Modal Ventura bersifat risk capital. Modal Ventura berisiko tinggi karena pembiayaan tinggi disertai dengan jaminan, misalnya dengan kredit perbankan, tapi risiko tinggi diimbangi dengan harapan mendapatkan return yang lebih besar. 4. Modal Ventura bersifat sementara. Walaupun pembiayaan modal Ventura penyertaan saham, tapi ada prinsipnya tetap bersifat sementara. Contohnya ketentuan jangka waktu penyertaan modal Ventura di Indonesia minimum 10 tahun. Keuntungan berupa capital gain dan dividen. Target keuntungan yang diharapkan diperoleh perusahaan modal Ventura ialah capital gain atau apresiasi nilai saham di samping dividen. 6. Return of return yang tinggi.
Bidang usaha yang biasanya dibiayai oleh Ventura ialah yang bersifat terobosan baru yang menjanjikan keuntungan yang tinggi. Untuk subtopik yang kelima yaitu manfaat dan tujuan modal Ventura yang akan dibacakan oleh Gisela Zaza Pamela Tamba. Untuk Gisela dipersilakan. Yang berjudul Manfaat dan Tujuan Modal Ventura. Manfaatnya yang pertama meningkatkan potensi kegiatan usaha, yang kedua kepercayaan dari pihak bank, yang ketiga likuiditas yang meningkat, yang keempat rentabilitas turut membaik. Tujuan pembiayaan modal Ventura adalah membantu pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap awal-awal. Lalu membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan. Dan untuk subtopik yang keenam yaitu jenis-jenis pembiayaan modal Ventura yang akan dibacakan oleh Vidya Afrilia. Untuk Vidya dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang jenis pembiayaan modal Ventura. Berikut ini adalah beberapa jenis pembiayaan modal Ventura, yaitu 1. Equity financing. Ini merupakan jenis pembiayaan langsung yang dilakukan perusahaan modal Ventura dengan melakukan penyertaan dana secara langsung kepada perusahaan pasangan usaha dengan mengambil bagian dari jumlah saham milik perusahaan pasangan usaha. Yang kedua ada semi equity finansial. Ini adalah jenis pembiayaan dengan cara membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha. Yang ketiga, mendirikan usaha baru. Perusahaan modal Ventura bekerja sama dengan perusahaan pasangan dalam mendirikan sebuah usaha yang benar-benar baru. Yang keempat ada bagi hasil. Ini adalah jenis pembiayaan kepada usaha kecil yang belum punya badan hukum atau yang telah berbadan hukum, di mana kedua belah pihak mendapatkan porsi dari keuntungan yang dihasilkan usaha tersebut. Dan untuk subtopik yang ketujuh yaitu sumber-sumber dana modal Ventura yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Sumber-sumber dana Ventura. 1. Investor perseorangan. Umumnya, investor perseorangan lebih menyukai dan cenderung melakukan investasi pada usaha yang telah berjalan lancar dan bersifat jangka pendek. 2. Investor institusi. Biasanya perusahaan-perusahaan besar, terutama di negara-negara industri, memiliki suatu divisi tersendiri yang khusus menangani bisnis modal Ventura. 3. Perusahaan asuransi dan dana pensiun. Lembaga keuangan non-bank ini merupakan sumber dana modal Ventura yang cukup besar. 4. Perbankan. Sumber dana modal Ventura dapat diperoleh dari bank-bank yang tertarik melakukan bisnis modal Ventura. Namun, perlu dipertimbangkan mengenai dana bank yang bersifat jangka pendek, sementara modal Ventura bersifat jangka panjang. Dalam melakukan penyertaan modal sebagai bidang usaha, perusahaan modal Ventura harus memiliki dana yang cukup yang dapat diperoleh dari berbagai sumber dana yang dapat dipilih sebagai berikut. Dana dalam perusahaan sendiri. 1. Setoran modal dari pemegang saham. 2. Cadangan laba yang belum terpakai. 3. Laba yang ditahan dari luar perusahaan. 1. Investor baik perseorangan atau industri. 2. Pinjaman dari lembaga perbankan. 3. Pinjaman dari lembaga asuransi. 4. Pinjaman dari dana pensiun. Dan subtopik yang ke-8 yaitu prosedur mekanisme modal Ventura yang akan dibacakan oleh Siti Salwa Haura. Untuk Siti Salwa dipersilakan. Prosedur mekanisme modal Ventura. 1. Pembiayaan langsung. 2. Pembiayaan langsung dengan franchise. 3. Inti plasma. 4. Pola payung. Dan yang kelima, kemitraan.
Dan untuk subtopik yang terakhir yaitu konsep dan kegiatan perusahaan modal Ventura Syariah yang akan dibacakan oleh Davana Wening Praba. Untuk Davana dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang konsep dan kegiatan perusahaan modal Ventura. Mekanisme modal Ventura pada prinsipnya merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi yang dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu flow of funds, proses pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha, sampai proses penarikan kembali penyertaan tersebut, atau bisa disebut investasi. Untuk diskusi kasus pada materi transaksi modal Ventura yaitu OJK berwenang untuk melakukan pencabutan izin usaha perusahaan modal Ventura apabila telah melakukan perubahan kegiatan usaha atau terjadi temuan penyimpangan terhadap pelaksanaan fungsi dari perusahaan modal Ventura. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah atau kurang dipahami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.